Halo, nama saya Owen. Saya dari kelas L01. Nah, di video ini saya mau jelasin apa itu CSS atau yang disebut juga sebagai Cascading Style Sheet. Nah, jadi apa sih dibuat buat apa sih nih Cascading Style Sheet ini? Nah, jadi misalkan nih ya, kita mau bikin website buat user kita. Terus kita bikin website kita kelihatan bagus. Mau kelihatan bagus gimana caranya ya? Nah, caranya itu kita pakai CSS atau kepanjangannya Cascading Style Sheet. Jadi simpelnya itu CSS dipakai buat desain website kita. Nah, dengan komposisi desain tertentu, kita bisa bikin website kita kelihatan enak dilihat sama pengguna kita, sama pengguna kita juga jadi nggak bosen datang ke website kita. Jadi kita punya, misalnya punya tema sendiri buat bisa kadang kan website bisa buat produk kita atau buat komunitas kita dan semacamnya gitu ya. Jadi ngikutin, kita bisa desain website kita sesuai tema yang kita mau lah gitu. Nah, terus biasanya kan di website itu suka ada gambar atau video, misalkan contohnya YouTube. Nah, sekarang lihat nih YouTube ya, si videonya ketata rapi, terus fontnya ada di sebelahnya, ada fontnya gitu, terus backgroundnya warna hitam. Nah, ini tuh sebenarnya tuh diatur sama cascading style sheet-nya ini atau disebut CSS. Nah, yang jadi si CSS ini tuh ngasih tahu si HTML-nya buat misalnya saya pengen backgroundnya warna hitam ya. Jadi ada komersnya nanti di CSS-nya dikasih, nah di backgroundnya di hitam semua, terus mau dikasih garis di sini, nah nanti ada garisnya di sini. Nah, jadi makanya cascading style sheet ini tuh penting banget buat desain website dan semacamnya. Terus ini jadi cascading style sheet ini jadi vital role buat ngedesain website gitu. Nah ya, sekarang kita udah mau ngeimplementasiin caranya buat pakai cascading style sheet. Itu caranya gimana? Nah, ini HTML-nya ya, bisa kelihatan jelas. Ini bodinya buat misalnya mau naruh tulisan di sini. Dan nah, H4 tuh artinya kalau semakin gede angkanya ya semakin kecil ya fontnya. Misalnya ini mau saya ini di save dulu, klik lagi, kita reload, kita tambah di sini. Jadi sekarang kita ulangi aja dulu, save. Nah, jadi sekarang kita mau, oh ya satu lagi. Ini ada link. Ini rel itu artinya relation kita, relation CSS ini sama, oh mas sebelumnya jadi relation, si relationnya. Nah, ini yang ngambil filenya. Jadi si link ini tuh manggil file CSS ini. Nah, ini relationnya apa artinya buat ke si file ini? Relationnya artinya style sheet. Nah, terus ini tuh buat nyari si ininya, file style sheetnya. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini kan HTML-nya. Ini dalam CSS. Nah, style sheet-nya di sini. Makanya kenapa ini ada CSS-nya dulu, baru style sheet.css gitu. Nah, balik lagi ke sini. Sekarang kita edit dikit. Udah saya siapin di sini. Nah, ini buat body, artinya kan ini dalam body, berarti semua yang di dalam body ini bakal ada yang kita ubah. Nah, kita mau ganti backgroundnya jadi ini warna apa artinya? Ini saya ngambil dari sini warnanya, tapi kita cek aja dulu bakal jadi warna apa. Sebelum saya save dulu, kalau saya reload, nah jadi warna abu nih. Nah, terus sekarang kita cobain ganti font H1 berarti yang ini ya. Satu, delete dulu. Nih, color itu sebenarnya bisa pakai kode gini atau mau red, green, atau blue. Kalau nggak salah bisanya itu. Terus ada bisa ditambahin background color juga.
kita cobain dulu save. Ke sini terus refresh. Nah, ini berarti background colornya warna pink, terus fontnya warna merah ya. Nah, jadi kalau background color jadi ada background ya di belakang. Terus kita ganti juga, kita ubah H2-nya. Nah, ini font family itu buat ganti fontnya. Ini font size, kita bisa ubah semau kita. Kita pertama save dulu, terus font weight ini misalnya mau bold atau bolder. Jadi maksudnya weight itu kayak tebelnya si font itu. Sama font style ini kalau nggak salah italic ya. Ya bener italic. Jadi ini biar kalau italic itu kan jadi miring gitu. Terus text align-nya itu mau ditaruh di tengah, kiri, atau kanan. Itu bisa. Ada satu lagi yang disebutnya vertical align, itu buat nge-align atas, tengah, bawah kalau itu. Terus text decoration ini kayak text decoration bisa underline atau mau overline bisa ini. Terus letter spacing ini berarti jarak antar katanya, antara A, B, C, D misalnya. Coba sekarang kita reload dulu. Nah, karena tadi stylenya underline, jadi underline artinya di bawah. Terus fontnya coba kita ubah dikit jadi 30. Set. Nah, jadi lebih kecil kan? Nah, ini nama fontnya Arial. Terus font weight-nya normal, artinya ya normal. Font style juga normal, jadi nggak ada yang diubah. Text align-nya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita ubah yang H3. Coba sebelumnya lihat dulu ini. Ini H2 udah jadi kayak gini ya. Sekarang kita mau ubah yang ini. Lihat dulu. Ini warnanya. Terus font weight-nya bolder berarti lebih tebal. Terus font style italic berarti nanti miring. Terus text align-nya di center berarti nanti teksnya ada di tengah. Terus decoration-nya overline. Terus letter spacing-nya 3 pixel. Set. Nah, sekarang H3-nya jadi di ini. Coba kita eksperimenin dikit-dikit. Misalnya ini mau 5 letter spacing-nya, save dulu, refresh tuh. Jadi makin panjang. Font size-nya kita kecilin aja jadi 20. Sekarang kita cobain. Nah, jadi lebih kecil kan? Coba kita ganti normal. Start. Nah, jadi nggak terlalu tebal kan? Ini bisa diganti ke right kalau nggak salah. Font style kan italic, kita coba jadi normal. Reset. Nah, di sebelah kiri. Nah, sekarang kita ubah yang ini. Warnanya ini pakai kode saya sendiri. Terus fontnya ini, font size-nya 15 aja deh. Terus ini bold. Kalau bolder, tadi kan ada bolder sama bold. Kalau nggak salah bolder itu lebih tebal daripada bold. Font style-nya oblique. Refresh. Nah, seperti ini. Dan oh ya, dan text align-nya juga ada di sebelah kanan. Tuh, bawa dikit jadi center. Ini bold. Coba kita jadi bolder aja ya. Sorry. Iya, font size-nya segini. Kita save dan ubah. Gak banyak yang kelihatan berubah sih ya, soalnya fontnya kecil juga. Coba ganti normal. Refresh tuh jadi lebih tipis ya, gara-gara fontnya kecil jadi nggak terlalu kelihatan tebal atau enggak. Jadi cukup segitu aja buat bahas cascading style sheet ini. Semoga bermanfaat. Itu aja, sekian dan terima kasih.